Saya kembali ke Ibu Fitria. Ibu Fitria, saya ingin konfirmasi, Bu, kakak yang bersangkutan usia 22 tahun atau Ibu punya informasi lain? Untuk sampai saat ini, saya tadi belum fokus ke kakaknya karena saya hanya fokus ke ini anak tadi yang umur 6 tahun. Oke. Tapi menurut informasi dia masih usia anak. Oh, Tapi masih usia untuk anak juga. Artinya di bawah 18 tahun ya, Bu ya? ya nanti ditanyakan kepada Kapolres II. Oke. Terima Ada kemudian tadi kejanggalan disampaikan oleh Pak Sigit Rohadi dari UNAS. Bahwa ketika dilakukan eksekusi misalnya oleh orang tua kandung, dibantu oleh kakek dan nenek, pasti kan ada kegaduhan, teriak dan lain sebagainya. Kenapa tetangga sekitar kemudian tidak datang ke tempat itu membantu dan lain sebagainya? Hanya satu orang, paman yang kemudian membantu. Bu Fitria. Ya, kita tahu itulah kadang pelaku kekerasan itu adalah lebih banyak bukan orang jauh. Lebih banyak orang dekat sendiri yang harusnya melindungi, anak tersebut mengayomi. Inilah yang biasa terjadi karena sensitivitasnya. Biasanya karena kita kurang orang tidak mau mencampuri misalnya urusan di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga kadang masih menganggap itu wajar-wajar saja kalau misalnya ada anak menangis. Oke, dianggap bukan ada sesuatu Itu. yang berbahaya Iya, begitu. bukan, ya betul. Padahal mungkin itu sudah sering terjadi hal-hal, tapi ada informasi di tetangganya bahwa memang di rumah itu sering ada ritual-ritual. Oke. Cuma mungkin ya dia tidak terlalu ini karena belum ada sampai sekarang adanya korban misalnya. Nanti setelah ini terungkap, anak tersebut baru kita usut, baru ditinjau kembali ini kakaknya yang meninggal itu. Apakah Tetapi karena untuk ritual saat atau ini, tidak? ya betul. Karena kematiannya juga janggal. Pada waktu Betul. kakaknya ini ada pihak kepolisian juga yang sudah menyelidiki, Bu? Saya tidak mendapatkan informasi tentang itu karena yang tadi ini yang saya cek ini adalah pendampingan untuk anak yang 6 tahun ini, adiknya. Saya hanya sepintas bahwa ternyata kakaknya juga itu meninggal akibat baru ketahuan kalau dia dikasih minum dengan air garam 2,5 liter. Oke. Apakah kemudian indikasi ini hanya dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan atau ada indikasi lain tetangga-tetangganya juga ada ikut ritual-ritual ini? Apakah Ibu pernah mendengar informasi soal ini? Untuk sementara belum saya sampai ke situ. Hanya saja tadi berdasarkan informasi dari Ibu Bupati bahwa memang di sekitar itu hanya keluarga itu yang untuk sementara. Ini yang kita takutkan kalau banyak terjadi seperti itu. Kalau sampai misalnya ada beberapa, ini kan yang ditakutkan. Tangga dan lain sebagainya, Bu ya? Iya, kalau dia misalnya dalam satu perkumpulan atau dalam satu wilayah tersebut, ini yang baru Ini nanti mungkin betul. Ya, kepolisian yang harus menyelidiki ini. Kalau kita dilihat dari pendampingan psikolog anak tersebut. Oke. Jadi apa yang dilakukan ke depan, Bu Fitria? Jadi kami terus memantau berdasarkan juga amanah Pak Gubernur, jadi tadi juga Ibu Bupati dan Bapak Bupati sendiri, Ketua DPR, semua unsur-unsur pimpinan yang ada pemerintah di Kabupaten Goa, juga termasuk di DPR itu betul-betul konsen terhadap perhatian ini karena bisa saja ini akan terulang atau misalnya sudah beberapa terjadi di kabupaten tersebut sehingga memang diantisipasi ini perhatian dari tadi beberapa pemerintah setempat untuk bagaimana selanjutnya. Jadi untuk sementara ditangani dulu di Kabupaten Goa, kami terus memantau dan berkoordinasi. Oke, terakhir Pak. Untuk nanti kalau memang butuh pendampingan psikolog, kita punya rumah aman, kita juga punya psikolog klinis. Terakhir Pak Sigit Rohadi mungkin ingin disampaikan ke Ibu Fitria terkait dengan kondisi sosial di lingkungan, bagaimana juga kejanggalan-kejanggalan yang Pak Sigit lihat misalnya. Ya, jadi dalam masyarakat yang mempraktekkan hal-hal seperti ini, berinteraksi dengan kekuatan gaib, pertama adalah itu sekelompok orang. Kalau itu tidak melibatkan tetangga-tetangganya, yang kedua justru keluarga itu terisolir dari lingkungan. Itu pasti, Pak ya? Terisolir
tidak terintegrasi, tidak menyatu dengan lingkungan. Karena itu yang perlu dihidupkan adalah lembaga-lembaga sosial. Jadi kontrol RT, kontrol RW, lembaga-lembaga kemasyarakatan itu harus berjalan. Kalau tidak, ya nanti praktek-praktek seperti ini memakan korban yang semakin banyak. Baik. Jadi harus bottom up gitu ya, dari bawah kemudian melaporkan jika ada sesuatu yang janggal, jangan kemudian cuek, diam saja. Terima kasih. Baik. Pak Sigit Rohadi dari Universitas Nasional, sosiolog, dan juga tadi ada Ibu Fitria Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih Ibu Fitria dan juga Pak Zainuddin.